Ketika Anda tidak mampu untuk membayar pinjaman online ini, Anda harusnya melepaskan. Dan saya akan memaki-maki Anda dan saya akan mengintimidasi Anda ketika Anda membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata. Karena ini adalah sebuah kebodohan. Ketika ada orang yang tetap membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, berarti dalam membangun sebuah channel ini saya belum sukses. Itulah misi saya selama ini. Nah, untuk kalian yang galbe di legal, kita akan bedah di sini bagaimana kalian bisa kembali approve lagi di legal. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kelancaran rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epik, cerdas, bijak, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Hidup selalu punya cara untuk menjatuhkan impian kita. Impian itu bisa terkubur dalam keputusasaan dan dalam kesalahan masa lalu, serta kepercayaan diri yang rendah. Ada saatnya kamu merasa hidup tidak bersahabat. Ketika semua yang sudah kamu bangun selama ini hancur dalam seketika. Jatuh bangun dalam kehidupan memang hal yang biasa. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di bawah lagi. Tidak mudah memang menerima, sangat tidak mudah. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup, rasanya begitu menyakitkan, begitu memalukan, begitu menyedihkan. Tapi walaupun begitu, walaupun kamu harus jalani sendiri, hadapilah dengan segenap hati, hadapilah dengan ketegaran dan keyakinan. Dan yang harus kamu tahu, titik terendah bukanlah titik di mana kamu harus pasrah dan menyerah. Justru di titik terendah itulah yang akan menjadi pijakan untuk kamu lebih baik lagi, menjadi pondasi yang kokoh untuk kamu bertumbuh dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Bersyukurlah jika kamu sudah berada di titik terendah dalam hidup, karena tidak ada pilihan lain selain menuju titik tertinggi. Teruslah berupaya dan berdoa. Juan Pablo. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya masih menemui sebuah fenomena yang mereka banyak yang membayar pinjaman online ini dengan menggunakan duit pribadi atau hutang nyata. Itu sebuah kebodohan. Jika Anda tidak mampu untuk membayar pinjaman online ini, Anda harusnya melepaskan. Tapi Anda memilih untuk mengambil opsi lain dengan membayar pinjaman online ini dengan hutang di bank. Dan akhirnya hutang di bank ini dengan estimasi antara 2 tahun sampai 3 tahun, ini kan cukup lama. Seharusnya masalah pinjaman online ini sudah clear. Tapi ketika Anda salah langkah, Anda malah terbebani dengan bunga yang lain yang berkisar antara 2 tahun sampai 3 tahun. Ini hal bodoh. Ketika saya menjadi
mentor Anda, saya sangat tegas dan saya sangat keras, dan saya akan memaki-maki Anda dan saya akan intimidasi Anda ketika Anda membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, karena ini adalah sebuah kebodohan. Dan dengan Anda membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, maka secara tidak langsung Anda mendesain kejatuhan finansial Anda. Ketika Anda sudah tahu melewati masa teror dari pinjaman online ini, Anda baru tahu betapa berharganya sebuah didikan. Saya berharap Anda mengerti apa yang saya omongkan. Dan saya pribadi membangun channel ini, tujuan saya seperti itu. Saya tidak mau ada orang lagi yang membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata. Ketika ada orang yang tetap membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, berarti dalam membangun sebuah channel ini saya belum sukses. Itulah misi saya selama ini. Anda harus siap menghadapi sebuah resiko. Jangan lari dari sebuah resiko. Kebanyakan orang itu harus lari dari resiko dan mereka memilih opsi lain yang lebih aman. Padahal resiko itu tidak seseram yang Anda bayangkan ketika Anda berani menghadapinya. Ketika Anda lari dari sebuah risiko, cari sebuah titik aman. Dan titik aman itu yang perlu Anda ketahui, titik aman itu hanya untuk sesaat, tapi resiko itu tetap ada dalam diri Anda ketika Anda mengambil sebuah keputusan yang lain. Untuk kalian sobat pinjol lovers yang sudah galbay di legal, jangan berkecil hati. Sebenarnya masih ada cara untuk kalian bisa approve di pinjaman online legal lainnya. Pinjol ini mempunyai pola. Pola adalah keteraturan untuk membentuk suatu desain. Atau pola ini biasanya si Joko menyebutnya atau Joni menyebutnya sebuah jalur. Untuk kalian yang galbay di aplikasi legal, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencatat semua riwayat pinjol kalian, baik itu ACC, Japo, tagihan ataupun yang lainnya, galbay ataupun penolakan di mana aja. Semua harus tercatat dengan detail. Nah, kenapa semua harus tercatat dengan detail, Bang? Untuk kalian menentukan sebuah pola atau jalur tadi, karena jalur ini berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kalian yang galbay di legal, kita akan bedah di sini bagaimana kalian bisa kembali approve lagi di legal. Nah, kebetulan ini ada data dari klien saya. Dalam data klien saya ini galbay di 2 legal, yaitu Klik Kami dan Teman Prima. Nah, untuk kalian melihat jalur dari Klik Kami dan Teman Prima ini, sebelumnya kalian bisa mendownload di Cek Fintech OJK. Selain untuk melihat legalitas suatu perusahaan, apakah ini legal atau ilegal ataupun yang lainnya, aplikasi ini kalian bisa untuk melihat jalur tadi. Atau kita klik aplikasi yang kalian galbay. Misalnya klien saya ini galbay di Teman Prima. Nah, Teman Prima ini lihat logonya ini kuning, artinya terdaftar. Ini belum resmi. Seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa legal ini ada 2, terdaftar dan berizin. Nah, dalam terdaftar ini berarti dia galbay di legal yang notabene semi ilegal. Kemudian klien saya ini galbay juga di Klik Kami. Nah, Klik Kami ini merupakan sama, alurnya sama, mereka ini sama-sama semi ilegal. Tapi ingat, setelah kalian galbay, kalian harus wajib break data sekitar 2 minggu baru mengajukan lagi. Seperti yang saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Dalam video saya sebelumnya tentang Smart Money Management PTT ini, di part 1 dan part 2 ini, Anda bisa pelajari semua strategi saya ada di situ. Nah, si klien ini saya suruh strategi timing. Strategi timing ini strategi kapan waktunya kita berhenti sejenak
dan kapan kita waktunya bergerak. Dan dalam pengajuan itu dia pun tidak boleh banyak aplikasi, maksimal 3 aplikasi. Ketika dia ditolak stop, dan maksimal ketika dia ACC 1 aplikasi udah break. Nah, disitulah fungsinya strategi timing ini sangat penting sekali, karena ketika nick Anda menyebar, pihak pinjol ini pasti memportal data Anda, artinya motivasi Anda ketahuan. Inilah pentingnya kita untuk strategi. Strategi ini faktor pendukung untuk kita dapat lulus dan tidaknya, atau menang atau tidaknya kita dalam memenangkan suatu kompetisi atau persaingan. Nah, kemudian saya suruh ajukan dia ke yang berizin, artinya yang resmi. Nah, 1 aplikasi yang resmi ini kemudian dia bisa approve di aplikasi yang resmi ini. Kita cek aplikasi yang resmi. Yang resmi ini waktu itu saya arahkan dia di sebuah aplikasi, karena saya memegang riwayat history datanya. Ini yang saya harus tahu. Semua history data Anda harus tercatat secara spesifik untuk menentukan sebuah pola atau jalur berikutnya. Karena berhasil dan tidaknya ini tergantung pola ini, kesamaan ini yang membuat data Anda bisa di-approve kembali. Kemudian saya suruh ngajukan beliau di aplikasi berikutnya. Kita lihat, waktu itu saya menganjurkan ke aplikasi ini ya. Kita lihat aplikasi ini. Nah, aplikasi ini berizin, artinya yang di Galbe tadi merupakan semi ilegal. Kemudian saya arahkan ke legal lain yang notabene berizin. Memang si klien ini nggak percaya, tapi ketika saya suruh ajukan syarat seperti Anda harus menggunakan nomor dan HP Galbe Anda, karena itu nomor terdaftar, artinya terdaftar adalah nomor pengakuan Anda di pinjol, dan usahakan HP beserta nomor itu tidak boleh hilang, dan itu di kemudian hari sangat berfungsi, sangat berfungsi. Next ya, kita kembali ke topik. Kemudian saya suruh mengajukan ke aplikasi ini. Nah, inilah yang dinamakan berizin. Nah, setelah itu saya menganjurkan si klien ini untuk waktu pengajuannya tepat di lokasi data kerja dia. Dan apa yang terjadi? Nggak butuh lama, cuma hanya hitungan menit aja bisa di-approve di pinjaman online legal yang berizin ini. Ketika Anda Galbe di berizin, Anda bisa ajukan ke yang terdaftar tadi. Begitu pula sebaliknya. Tapi ketika Anda antara terdaftar dan berizin Anda sudah Galbe, berarti keran pinjaman online legal ini sudah tertutup untuk data Anda. Artinya secara tidak langsung data Anda harus dipensiunkan dari dunia perpinjolan ini. Nah, itulah yang dinamakan sebuah alur dan keterikatan. Saya tidak akan menjelaskan sebuah aplikasi, karena ketika Anda paham sebuah pola atau alur ini, aplikasi manapun yang Anda tuju dan Anda bisa introspeksi diri data Anda, saya yakin kemungkinan besar data Anda bisa di-approve di pinjaman online. Ingat, jaminan kita di pinjol adalah aset digital kita di dalam HP. Anda harus mengkontrol manajemen hutang ini dengan baik, bijak dan cerdas agar Anda tidak terlilit dalam hutang pinjol ini. Mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya terus dengan cara like, komen, subscribe, dan share, agar Anda mendapatkan sebuah tips dan trik dari saya next selanjutnya, dan menjadikan Anda bisa approve kembali di suatu pinjaman online. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, finansial yang lain, customer service, analisis ataupun yang lainnya. Tapi kami di sini membantu Anda
mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara epik, cerdas, bijak, dan struktur. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada tim admin saya, silakan hubungi kontak admin person 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online kepada beliau. Mudah-mudahan dengan Anda berkonsultasi, Anda menemukan sebuah solusi. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui semua link media sosial saya, ada di link deskripsi di bawah ini. Silakan hubungi ke tim admin media sosial kami dan tim admin saya yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi kepada tim admin saya yang lainnya, Anda pasti menemukan sebuah solusi. Hidup adalah sebuah pilihan. Dalam menentukan sebuah pilihan, lebih baik kita salah memilih daripada kita tidak memilih apa-apa. Karena perubahan hidup dimulai dari Anda membuat pilihan dan membuat sebuah keputusan. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.